Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya, sudah menyapa kanan kirinya tadi? Sudah ya? Ya, hari ini tadi sudah disebutkan tema kita hati seorang pemimpin. Di ulangan yang kita baca di awal masih ayat 1 saja kita udah lihat ya. Musa sebelum dia selesai dengan kepemimpinan dia atas bangsa Israel, memberi sebuah nasihat sangat penting atas hidup orang Israel. Musa itu mengingatkan bahwa mereka adalah pemimpin di tengah umat manusia, ya, di tengah bangsa-bangsa. Itu terlihatnya dari ayat 6 Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu ayat 6 sebelum ke ayat pertama ya. Ayat 6 kita lihat ulangan 4 yang tadi ya, Alkitabnya kita buka sama-sama. Kita baca ayat 6, 2, 2, 3. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di apa katanya? Di mata bangsa-bangsa ya. Lalu ayatnya yang ketujuh itu juga menunjukkan sebuah situasi di mana orang kemudian melihat bahwa wah, orang Israel itu gak ada bangsa yang seperti mereka gitu ya. Itu kan bicara tentang pengaruh, betul gak? Ya, walaupun dia orang-orang Israel ini bukan firman ini bukan cuma untuk Yosua yang akan nanti menggantikan Musa sebagai pemimpin, tetapi kepada umat ya, kepada semua orang di situ. Jadi Musa mengingatkan kepada umat bahwa mereka itu adalah pemimpin di tengah bangsa-bangsa dunia yang memberi pengaruh. Melalui apa? Melalui kesaksian hidupnya. Ya, ini menarik nih. Kita tahu bahwa omongan dengan tindakan lebih berdampak mana untuk sebuah pengaruh, Bapak Ibu? Omongan dan tindakan lebih berpengaruh mana? Tindakan. Ya. Biar kita berbusa mulutnya kepada anak gitu ya. Rapi dong, rapi. Ya. Kalau habis pakai handuk itu taruh lagi ke tempatnya. Habis main itu rapihin lagi mainannya. Ayo dong, cinta Tuhan. Ya. Prioritas Tuhan. Kalau hari Minggu itu ke gereja, tapi kita sendiri ya kadang males ke gereja, kadang enggak. Di rumah juga kadang sampah tisu aja sembarang di meja makan gitu ya. Kita juga habis baca buku nggak rapihin bukunya lagi kembali ke tempatnya. Ya nggak terlalu berdampak, ya nggak. Tapi beda ketika kita memberi contoh. Itulah yang ditekankan oleh Musa kepada jemaatnya. Jemaat Tuhan, umat Tuhan. Dia katakan di ayat 1 pasal 4. Sekarang hai orang Israel ya. Jadi orang Israel nih. Bukan hai kamu yang punya jabatan nabi gitu, bukan. Tapi kepada person-person orang Israel. Orang biasa, orang awam. Orang yang bareng-bareng yang dulunya itu juga jadi budak di Mesir. Bayangkan loh. Seorang mantan budak, belum lama lo masih dalam perjalanan itu ya Bapak Ibu ya. Masih di perjalanan mereka menuju Kanaan ya. Belum menjadi betul-betul yang punya ajak, punya tanah, punya bangsa yang dengan teritorialnya gitu, belum. Baru masih perjalanan tuh, masih ada Musanya ya. Tapi Musa mengingatkan, kamu ini harus mampu menjadi potret sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhannya hebat gitu. Jadi Musa menaruh sebuah pengingat kepada umat Tuhan bahwa mereka itu pemimpin untuk yang lain, menjadi kesaksian untuk yang lain. Sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan.
ya, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi Musa itu sudah mengajarkan banyak hal. Dan enggak cuma mengajarkan, tapi Musa juga melakukan. Aduh, Musa itu kalau hidup zaman sekarang tuh cowok idaman. Ya, cogan, nggak tahu lah mukanya ganteng apa enggak, tapi di mata saya dia udah cogan aja tuh. Cowok ganteng, kalau kata anak muda tuh cogan ya. Kenapa? Kenapa dia bisa disebut sebagai idola untuk kaum seperti saya gitu saya. Kenapa? Dikatakan ya, Musa itu enggak ada di dunia ini yang hatinya selembut dia, coba. Ya, oh di mana cowok-cowok lebih menunjukkan maskulinitasnya dengan gagah perkasa. Kalau di rumah bahkan ada orang yang kalau mau punya power di rumah itu ya pakai kekerasan ya, supaya istri nurut kekerasan, supaya anak nurut teriakin, bentak. Musa itu enggak. Dikatakan di atas dunia ini tidak ada orang yang selembut dia. Hatinya tuh lembut. Ya. Dia mampu menemani bangsa Israel ini dengan hati lembut. Walaupun sesekali dia marah juga. Tapi dia bukan berarti orang yang lembut itu jadi kayak memble-memble gitu. Enggak. Tapi hati dia penuh belas kasihan. Ketika umat mau dihajar oleh murka Allah karena menduakan Allah, Musa itu yang nego sama Tuhan. Jangan dihukum ya. Udah jauh-jauh jalan dari Mesir. Tuhan udah capek-capek pakai 10 tulah ya. Udah bawa mereka sejauh ini. Masa dihancurkan? Apa kata dunia? Gitu ya. Dia nego. Ayo Tuhan ya. Ampuni umatmu yang kadang-kadang juga salah jalan. Gitu. Betapa Musa tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata kepada umat itu, tetapi dia menunjukkan sebuah hidup yang taat luar biasa kepada Tuhan. Makanya dia sebenarnya nggak mau mimpin bangsa Israel pergi, betul nggak? Kalau kita ada guru sekolah minggu nggak di sini? Waktu dia disuruh dia kan, aduh jangan aku lah gitu ya. Karena nggak gampang. Kita kalau nonton film Moses, kita kan ngebayanginnya orang Israel yang pergi dari Mesir itu kan gagah-gagah gitu ya. Yang keluar dari Mesir itu, di film Moses Bapak Ibu kelihatan ada piyi-piyi yang masih kecil, ada bayi yang baru lahir, ada ibu hamil kan gak ditinggal. Mereka ratusan tahun di sana. Ada lansia, bayangkan ya. Itu banyaknya ragam manusia yang harus dipimpin oleh Musa ya. Dan bukan orang yang nurut, yang ngeyelan. Maka Musa itu memang luar biasa sebenarnya. Ya, coba kalau kita baca selintas aja, kayaknya biasa aja, tapi nggak gampang. Mimpin dari bayi sampai lansia tuh nggak gampang. Coba angkat tangan di sini yang di rumahnya ada mertuanya, ada mamahnya. Angkat tangan, dua-duanya ada di rumahnya. Coba angkat tangan, ada nggak? Hah? Ngurus dua aja susah, ya nggak? Ya, gak gampang. Jadi di sini yang ada anaknya, bayi ada, remaja ada, pemuda ada. Coba angkat tangan. Ya, males ya, anak udah remaja punya bayi lagi, belajar lagi dong jadi ya, ibu-ibu gitu ya. Males ya, ya, misalnya udah sekalian gitu ya. Saya itu pernah Bapak Ibu lagi cuti sabbatical ya, ke Bali lah. Suami saya belum bisa cuti waktu itu, tapi 2 minggu terakhir dia ikut. Tapi 2 minggu pertama tuh saya. Di situ ada mertua saya, umurnya udah 70 tahunan juga. Di situ ada Batita, bawah 3 tahun ya, anak saya yang bungsu. Ada yang umur 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Ini bonus pandemi Bapak Ibu, ya dia di deketan. Lalu ada anak remaja, umur 12 tahun, baru 4.
Saya nyetir, stresnya setengah mati. Begitu main ke sebuah tempat aja stres juga. Yang satu bosen di tepi danau mulu. Ngapain sih di sini air? Nanti pindah lagi air lagi. Dia maunya yang ada wifi-nya kenceng. Mau mabar sama temennya. Remaja, ya kan? Yang lansia Bapak Ibu. Begitu dia duduk di pantai, di tepi danau, maunya apa? Menikmati sampai senja. Nah, saya setipe sama mertua saya ya. Jadi duduk, lihat air, riak-riaknya, burung yang terbang dan pulang ke sarangnya gitu ya. Tuh, yang dua maunya main air mulu, basah mulu gitu, kotor mulu. Itu baru 4. Musa itu sebanyak itu Bapak Ibu. Makanya Musa itu luar biasa ya. Tetapi di akhir kepemimpinan dia ingatkan. Dia bilang ke umatnya, apa yang sudah aku ajarkan. Ajarkan dengan words yang keluar dari lidah bibirnya dan juga dengan kelakuannya. Dengan tingkah lakunya yang taat pada Tuhan. Dengan kelembutan hatinya yang diteladankannya itu. Dia katakan ikuti itu. Lakukan itu. Bahkan dia tekankan juga di ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia. Lalu dia tekankan lagi gak cuma setia. Tapi ceritakan itu ke anak cucumu. Jangan lupakan apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Itu yang akan membuat mata orang lain kemudian dapat melihat Allah yang nyata kuasanya di dalam diri umat. Amin. Itu ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan hari ini, kalau kita ingin memberi pengaruh dalam hidup ini, sebelum mengajarkan kepada yang kita pimpin, entah anak, entah istri, atau mungkin juga pasangan kita, suami kita, ya kan boleh sesekali istri mimpin, sesekali suami ya, tergantung siapa yang lagi sedang kuat ya, yang sedang mampu melihat visi misi dari keluarga itu gitu ya. Nah, ketika kita sebelum memimpin mereka, kita diingatkan hari ini, pimpinlah dulu dirimu dengan apa? Dengan mendengar dan melakukan dengan setia apa yang kita tahu sebagai firman Tuhan. Itu kuncinya. Jadi yang Yakobus bilang itu mendengar dan melakukan itu keping mata uang, yang satu sisi mendengar, yang satu sisi melakukan, gak boleh dipisah-pisah. Gak boleh cuma dengar firman doang, apalagi zaman sekarang ya di YouTube, short, video, WhatsApp grup, coba sepagi aja udah berapa renungan yang di-share, betul nggak? Grup keluarga, grup pelayanan, grup pelawatan. Kalau grup MJ rada-rada masih itu ya Pak, nggak mau share begitu ya karena banyak banget ya. Ya, tapi sesekali juga ada gitu ya. Banyak sekali hari Minggu habis ibadah nanti di feed kita keluar tuh pengkhotbah yang biasa kita lihat. Banyak sekali. Tapi kalau hanya mendengar, kata Yakobus, itu hanya seperti orang yang bercermin dan dia lupa akan dirinya. Apa maksudnya? Seperti orang yang bercermin tapi terus pergi lupa akan dirinya. Bapak Ibu, tadi bercermin gak sebelum ke sini? Bercermin gak? Bercermin ya. Tadi ada anak remaja 2 orang angkat tangan gak bercermin. Ya memang rada aut-autan sih rambutnya gitu ya. Bapak Ibu kayak rapih gitu ya. Nah, tapi sama kayak saya tadi bercermin. Tapi kalau saya disuruh menggambarkan wajah saya gak bisa. Udah lupa. Ya kan? Tapi kalau saya lihat cermin lagi, saya tahu kalau kita berdua nih bercermin, saya tahu yang si ini Dharma, yang itu Singer gitu, pasti tahu. Tapi kalau udah lewat dari cermin itu, lupa. Ada yang ingat gak wajahnya sendiri ketika gak bercermin?
Ada nggak? Ya. Nah, dikatakan kalau hanya kita melakukan keping sebelahnya, mendengar firman saja, tidak melakukan itu kayak orang yang bercermin, kemudian lupa dirinya. Jadi itu seperti orang yang kalau dengar firman, dengar YouTube, dengar KKR, dengar khotbah kayak ini, oh iya ya, oh iya ya, oh iya bener tuh, aku harus gini, oh iya ya. Kayak dikasih tahu apa yang harus diperbaiki dari diri sendiri, betul nggak? Ketika kita baca firman, kita seperti diingatkan untuk seperti itu. Memperbaiki diri seperti itu yang difirmankan itu. Tapi kalau kita setelah tahu bahwa saya harus mengoreksi diri saya harus memperbaiki diri saya, tapi tidak saya lakukan, itu percuma. Tapi kalau saudara lakukan, Yakobus bilang, saudara berbahagia. Kenapa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu berbahagia, Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia punya pegangan hidup. Dia tahu bahwa hidupnya itu ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ini live streaming ya Bapak Ibu ya? Enggak. Di sini ada enggak yang punya firman yang dari Bapak Ibu atau saudara kecil sampai sekarang satu aja. Yang saudara itu pernah dengar, lalu saudara tuh lakukan, hidupi itu dalam hidup saudara. Dan itu membuat saudara hidupnya lebih tenang. Hidupnya lebih kokoh. Hidupnya lebih berani menghadapi segala tantangan. Ada nggak? Boleh angkat tangan? Yang punya ayat favorit saya boleh maju nggak Pak sebentar? Boleh. Ayat tertentu yang tadi nggak cuma didengar tapi dilakoni atau ditanam di hati, dihidupi ya. Ada yang mau sharing tadi pagi yang esensial, ada yang mau sharing sih. Sama-sama SU ya, pasti sama. Ada nggak? Saya kasih contoh ya. Dulu waktu ya namanya anak muda ya, pacaran. Terus pacaran itu apa? Putus. Kalau pacaran harus siap putus, betul nggak? Kamu udah punya pacar ya? Di sekolah ada ya, ya. Anak sekarang TK aja udah bisa nulis surat. Padahal ngeja, ya. Tapi dia bilang, "Dir, siapa?" gitu ya. Nah, waktu pacaran itu putuslah biasa. Dalam dunia persilatan putus itu biasa, ya. Nanti nyambung lagi juga biasa. Nah, satu ayat yang saya ingat ya. Dan itu karena beroperasional di dalam hidup saya, itu gak hilang. Jadi ayat yang kita dengar, kalau kita lakukan itu gak hilang dari hidup kita. Semakin kita sering lakukan itu, semakin kita sering pegang itu dan setia memelihara itu, gak akan pernah hilang sampai mati. Itu, tapi kalau firman Tuhan kita cuma dengar, tapi kita gak lakukan, udah hilang gitu aja. Mau firman seindah apapun, hilang gitu aja. Ya jadi dulu Mazmur itu ngomong gini, ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, namanya lagi galau, ya kan? Jadi bacanya kayak gitu. Seperti hewan aku di dekatmu. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, di dekat Tuhan. Dan engkau memegang tangan kananku. Artinya apa? Sometimes Bapak Ibu dalam hidup kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, betul nggak? Udah pacaran lama-lama ya, kadang-kadang juga ada orang yang undangan udah disebar, tiba-tiba nggak jadi, pahit kan rasanya.
Hatinya sedih kan? Tapi kalau kita pegang firman itu, walaupun aku sedih setengah mati, walaupun hidupku pahit kayak gini, dalam hal lain waktu itu kan masih muda, jadi urusan patah hati aja pahitnya kayak sampai empedu gitu ya. Tapi aku mau duduk dekat Tuhan. Karena itu terus dipegang sampai hari ini, ketika saya terjadi sesuatu yang gak dimengerti di hidup, saya katakan sama diri saya dungu dan tidak mengerti. Tetapi aku akan tetap duduk dekat dengan Tuhan dan tangan kananmu memegang aku. Itu kenapa Yakobus bilang, kalau engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, engkau akan bahagia. Kenapa? Engkau tahu hidupmu sekalipun sedang tidak baik-baik saja oleh mata dunia, sesungguhnya selalu ada hal baik di balik segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Persoalannya ada tetap, tapi hatinya menjadi berbeda ya. Boleh ada yang sharing, satu orang aja nggak apa-apa. Kalau enggak kita nggak pulang. Boleh? Jangan malu-malu berbagi kekayaan firman Tuhan. Orang GKI rendah hati. Gak mau kelihatan sombong rohani, enggak ya. Ini kan berbagi ya, pengalaman iman. Ayo silakan. Boleh? Siapa yang punya ayat yang pernah begitu beroperasi di dalam hidupnya? Boleh, Ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Surat CD saya. Surat CD. Ibu dari suku Batak ya. Itu ada jadi kalau CD terus ada ayatnya. Ayat saya GKI juga ya, bukan HKBP tapi ada juga dulu di bukunya itu di Alkitabnya di depan tulis amanat agung apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu ya. Kata mama saya, ya makanya tuh jadi pendeta. Padahal mah itu firman bukan cuma buat pendeta mak ya kan. Itu buat semua orang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tapi itu beroperasional karena dihidupi ya. Jadi bersyukurlah pada Tuhan. Ya, bahwasanya kasih setia, bahwasanya itu apa? Sesungguhnya kasih setianya untuk selama-lamanya, enggak cuma pas dapat bonus, tapi juga ketika hidup seret, amin. Bahwasanya itu sungguh kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, enggak dibatasin, cuma pas lagi kasmaran. Kalau lagi pas putus kasih setianya hilang, enggak ya. Nah itu namanya firman itu hidup di dalam diri kita. Saya yakin Bapak Ibu semua punya, saudara-saudara juga punya, dan biarlah kita belajar hari ini. Ketika kita mau memimpin orang lain, kita juga mau memimpin diri kita untuk tunduk di dekat dengan Tuhan. Kuncinya cuma keping uang tadi itu ya, dua sisi itu. Apa? Mendengar dan melakukan. Supaya itu tumbuh di dalam hidup kita dan menjadi naungan yang meneduhkan seluruh hidup kita ya. Selamat memiliki hati seorang pemimpin yang diberkati oleh Tuhan dan memberi dampak, enggak cuma kebahagiaan untuk diri sendiri, enggak cuma ketenangan dan damai untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita. Amin.